Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak lupa kita ucapkan puji syukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa lanjut lagi kita kuliah. Ini siang-siang ini sudah makan semua? Sudah, Pak. Belum, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Belum. Jelas, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Yang belum silakan makan sambil kuliah. Makan minum silakan. Tidak kelihatan nih, sini matikan video. Semua rata-rata matikan video. Mudah-mudahan bisa didengar suara ya. Bisa, Pak. Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Pak. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah SWT berikan gerakan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Jadi walaupun waktunya ini mengantuk, tidur, siang, jadi kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, khususnya menuntut ilmu. Talabul ilmi faridah ala muslim, jadi wajib menuntut ilmu. Pada kesempatan ini kita pelajari mekanika tanah. Nah, di file ini classroom ini sudah terlihat ya. Lalu classroom di Zoom ya. Saya tampilkan ini perkuliahan ketiga sekarang. Jadi ada beberapa materi di sini. Materi klasifikasi tanah dan juga pendidikan karakter ya, agar kita bisa menjadikan para nabi sebagai teladan kita, bagaimana akhlak mereka yang baik, watak mereka, supaya bisa membentuk pribadi-pribadi yang dapat bertanggung jawab. Tidak seperti lulusan sekarang, teknik ya banyak koruptor. Jadi kontraktor, koruptor rata-rata, tapi pejabat juga begitu. Jadi diharapkan sambil mengetahui ilmu mekanika tanah juga memiliki karakter yang khas, watak yang khas, yang baik tentunya. Nah, di sampingnya ini ada materi klasifikasi dan juga materi pendidikan karakter, ada juga tugasnya. Jadi cara mengerjakan tugas itu di sini. Tinggal klik tugas. Nah, kalau sebelumnya tugas 1, ini tugas 2. Saya klik tugas 2, maka akan muncul. Ini apa saja yang diisi. Tugas 2 ini ya email, nama mahasiswa, NPM, dan kelas. Kemudian soalnya. Pertama tentang klasifikasi tanah. Saya jelaskan. Nah, di sini bisa dijawab langsung di bawahnya ya. Ya. Oh ya, tunggu sebentar. Nah, minta susu. Tunggu sebentar dulu. Bisa jawab sini di bawah. Jawabannya bisa langsung dikecilkan ini, kemudian dibuka ini materi, buka klasifikasi tanah. Misalnya ini. Kita dapat materinya. Klasifikasi tanah. Nah, bisa di sini menjelaskannya. Di file satunya, kalau ada jawabannya yang copy, tuh, blok copy paste. Dijawab di sini. Ya, dijawab di tanah. Ini soalnya lagi USDA, klasifikasi tanah USDA. Ini ASTO, klasifikasi ASTO. Silakan tuliskan ukuran butiran. Jadi jawabannya ada di materi ini. Dua kelompok besar, kelompok tanah, sistem klasifikasi USCS. Sudah ada di materi. Bandingan ASTO dan USCS sistemnya. Nah, termasuk ya dalam pendidikan karakter satu soal bagaimana pesan hikmah dari kisah Nabi Idris alaihissalam pada kesempatan ini. Jadi langsung dijawab sini, bisa juga digabungkan jawabannya tadi dan ini. Ada jawabannya di copy paste jawabannya, kemudian di Word disusun, setelah itu diupload sini, bisa juga diupload. Ini bisa dua metode ya menjawab. Silakan pilih yang gampang. Sekarang kita masuk ke kuliahnya ini. Klasifikasi tanah. Kita mengklasifikasi.
Tandanya bagaimana cara mengkelas-kelaskannya. Nah, di sini jelaskan tentang klasifikasi tanah, yaitu satu sistem pengaturan beberapa jenis tanah yang berbeda-beda, tetapi mempunyai sifat yang serupa. Adalah kelompok-kelompok, jadi ada kelompok-kelompok dan sub kelompok-kelompok berdasarkan pemakaiannya. Dan ini sistem klasifikasi tanah, memberikan bahasa yang mudah, jelaskan secara singkat ya, sifat-sifat umum tanah yang sangat bervariasi, yang ada beberapa variasi dan terinci. Sebagian besar sistem klasifikasi tanah yang dikembangkan itu untuk tujuan rekayasa, jadi perencanaan. Dasarnya berdasarkan pada sifat-sifat indeks yang sederhana seperti distribusi ukurannya, ukuran butiran tanah dan plastisitas. Setelah ukuran butiran ada indeks plastisitas. Nah, walaupun saat ini terdapat berbagai sistem klasifikasi tanah, ada beberapa sistem, bukan hanya satu, tapi tidak ada satupun dari sistem itu yang benar-benar memberikan penjelasan yang tegas tentang kemungkinan pemakaiannya. Kenapa? Karena hal ini didasarkan sifat-sifat tanah yang bervariasi. Tanahnya bervariasi. Di barat dengan di Indonesia, tanahnya bervariasi. Cuacanya juga beda. Nah, salah satu bagaimana cara mengklasifikasi tanah itu berdasarkan tekstur tanah. Dan dimaksudkan yaitu keadaan permukaan tanah yang bersangkutan. Ini tekstur tanah. Keadaan permukaan tanah. Ini dipengaruhi oleh ukuran tiap-tiap butir yang ada dalam tanah. Nah, klasifikasi ini berdasarkan tekstur tanah, tadi permukaan tanah. Salah satunya dikembangkan oleh USDA. Ini Departemen Pertanian Amerika, USDA. Nah, disebut sistem klasifikasi USDA. Sistem ini didasarkan pada ukuran butiran, ada pasir, tanah, dan lempung. Nah, ini jawabannya. Sudah ada sini. Bagaimana ukuran butirannya? Sen, pasir, itu ukurannya ini. 2 sampai 0,05 mili. Lanau, silt, ini 0,5 sampai 0,02 mili. Lempung, clay, itu di bawah 0,2 mili. Ada clay loam, sandy clay loam, medium loam, silt. Ya. Sebentar ya. Ada sedikit. Halo. Bisa Pak ini. Kepada anak kecil. What's after when the heart it's punya yang putih. Ya astaga. Putih satu itu. Punya.
Ya, kita lanjut lagi. Ada sedikit gangguan. Ini sistem klasifikasi berdasarkan tekstur. Nah, contoh sampel, ada sampel A 30% pasir, sand, 40% lanau, silt, dan 30% lagi lempung, ya, clay, 0,002 mm. Bagaimana cara mengklasifikasinya? Nah, ini ada caranya. Dari hasil yang ditunjukkan anak panah, ini anak panah, maka jenis tanah A termasuk dalam daerah clay loam, ya, clay loam. Mana clay loam? Clay loam ini. Lempung tanah liat. Jadi dilihat saja bagaimana berapa persen dari data yang didapatkan pasirnya 30%. Ini sand. Berapa persen pasir? 30. Ambil titik 30. Lanau 40%. Nah, silt tuh 40%. Mana? Iya, 40%. Bukan ini. 40% lanau. Kemudian 30% lempung, clay. 30%. Nah, ini 30. Kemudian ditarik garis ke tengah. Juga tarik garis. Maka dapatkanlah titiknya di clay loam. Lempung tanah liat. Jadi begitu cara menentukan klasifikasi tanah. Nah, diagram ini hanya didasarkan pada bagian tanah lolos ayakan, ya. Jadi, tinggal diayak saja tanahnya, maka bisa ditentukan dia masuk mana klasifikasi tanah yang mana. Apabila terdapat tanah yang mengandung butiran diameternya lebih dari 2 mili, perlu diadakan koreksi. Kemudian berikutnya ini masih berdasarkan tekstur, contoh lagi tanah biak. Nah, kerikil 20%, nah, ada kerikil. 10% pasir, 30% danau, 40% lempung. Nah, pasir di sini 10 kali 100, 20%, bahagi 100 kurang 20. 12,5%. Lanau 30%. Ya, lanau 30%. 30 kali 100 dibagi 100 kurang 200. 100 kurang 20. 37,5%. Lempung 40%, 40 kali 100 bagi 100 kurang 20, 50%. Nah, ini. Setelah presentasi tanah dimodifikasi, ya, ini cara modifikasinya. Klasifikasi tanah B ini termasuk clay, lempung. Jadi tinggal dimasukkan setelah dihitung. Karena ada kerikilnya, jadi dia harus dilakukan koreksi. Nah, modifikasi tanahnya. 12,5% pasir, pasir 12,5% itu di sini. Ya. Ini ditunjuk 12,5%. Kemudian lanau 37%. Nah, ini lanau 37%. Dan lempung 50%. Maka dapatlah titiknya di sini garis. Inilah clay, masuk clay. Lempung. Jadi begitu ya, mudah caranya. Tinggal praktek, mengganti datanya, bisa diukur, bisa ditentukan. Klasifikasi berdasarkan pemakaian. Ini sistem klasifikasi tanah berdasarkan tekstur itu adalah relatif sederhana, ya, hanya sederhana dia. Ya, dilihat saja dari distribusi butiran tanah saja, ya. Hanya dilihat dari ukuran butirannya. Tapi kenyataannya jumlah dan jenis dari mineral lempung yang dikandung oleh tanah itu mempengaruhi sifat fisis tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka dipandang perlu untuk menghitung sifat plastisitas tanah dan lagi sifat plastisitas tanah. Disebabkan adanya kandungan mineral lempung agar dapat menafsirkan ciri-ciri suatu tanah.
Karena sistem klasifikasi tanah berdasarkan tekstur ini tidak memperhitungkan sifat plastisitas tanah, maka sistem tersebut dianggap tidak memadai. Jadi untuk keperluan teknik belum memadai. Nah, pada saat ini, untuk menghitung klasifikasi tanah itu oleh para ahli teknik sipil terdapat dua sistem. Ya. Sistem ini memperhitungkan distribusi ukuran butir dan batas-batas Atterberg. Nah, itu dipelajari batas-batas Atterberg itu. Ya, kelihatan ada dua ini, sistem klasifikasi ASTO dan Unified. ASTO ini American Association of State Highway and Transportation Officials. Nah, Unified ini, Unified Self Classification System, USGS. Nah, yang pertama ASTO ini, ASTO. Ini dipakai biasanya oleh Departemen Jalan Raya. Semua negara bagian di Amerika. Sistem ini mengalami beberapa perbaikan. Nah, tahun 45, misalnya STM standar 3282. Atau metode M445 sebagai berikut. Jadi ini adalah tabel dasar yang bisa dikenakan untuk membentuk klasifikasi tanah dan indeks plastisitasnya. Jadi ada dua yang ditentukan. Wah, waktunya tinggal 10 menit. Oh, nanti dibaca-baca ya materinya. Saya percepat saja. Nah, karena Iya, Pak. dari ASTO. Contoh soal. Ini jawabannya. Ukuran butiran. Sistem ASTO. Jawabannya kerikil, spasial, kanal. Dijawab. Nah, ada plastisitasnya juga ini. Tuan. Ini ASTO, jadi ada perhitungannya, ini yang gunakan tabel. Contoh, ada contohnya. Ini rumus indeks Krop. Nah, contoh soal langsung. Ini contoh soal. Bila GI negatif atau lebih dari kurang dari 0, maka G dianggap 0. Ini ketentuannya. Ini bisa baca-baca. Nah, contoh soal. Ada sebuah uji analisis distribusi, ini presentasi butiran lolos nomor 10, 100%, 275%. Tidak ada batas cair ini 54%, indeks plastisitas juga sudah ada 23%. Bagaimana kita klasifikasikan tanah menurut ASTO? Nah, karena tanah lolos dengan 200, 75%, dia lebih besar dari 35% standarnya, maka dia masuk kategori ini A4, A5, A6, A7. Dan kita lihat dari standar di tabel. Ya, dari 75% lebih besar 35. Kita lihat di sini. Kayak tadi lolos dengan 275%. Lolos dengan 700. 200. Didapatkan di sini A4, A5. Dari standarnya di sini. Dan lihat tabel, maka didapatkan ada masih beberapa angka ya didapatkan, beberapa tipe tanah ya, masih beberapa tipe tanah. Yang lolos nomor 200. Terpenuhi dia, terpenuhi syaratnya. Nah, itu dilanjutkan lagi berikutnya. Nah, memiliki batas cair 54%, lebih besar dari 51%. Dia masuk lagi ini A5, A7, A76. Jadi ini eliminasi A4. Tidak masuk kategori. Ini dilihat dari mana? Dari tabel tadi juga. Atas LL ya. Batas cair. Mana batas cair? Dilihat. Batas cair. Nah, ini batas cair. Nah, yang tereliminasi ada yang masih tetap. Nah, dapatkan datanya. Lanjut lagi. Dan lihat di tabel. Setelah itu dapat ini memiliki kapasitas 23%, lebih besar dari 11. Nah, ini dapat lagi dua ini. Ini tereliminasi, A5 tereliminasi. Bagaimana caranya? Sama. Kita lihat pada tabel tadi lagi. Indeks kapasitas mana? Oke, ini. Ya. Tinggal dua. Yang lainnya tereliminasi. Nanti dilihat di tabel ya. Yang bisa percepat.
Setelah itu, apa yang masa itu ambil? Sok, Mira, siapa masa itu? Oh, belum masak ya. Jadi kemudian didapatkanlah ini, kemudian dikontrol. LL kurang 30. 54 LL kurang dengan 30, dapat 4%. Ini 3% lebih kecil dari LL kurang 30, maka dia masuk A75. Nah, ini masuk kategori klasifikasi tanahnya. Kemudian dihitung grup indeks ini dipelajari saja. Bisa diskusi nanti lain waktu ketemu. Dapatkan 18,6. Kalau Anda baca-baca, Anda hitung di sini insya Allah bisa itu. Hingga klasifikasi tanah ini A7519. Kesimpulannya. Yang kedua USGS ini, nah, Anda bisa baca-baca ya. Ini mana jawab ukuran butiran, ini kelompok besar ini. Ini jawaban dari pertanyaan. Anda copy paste bisa jawaban terusnya. Tabelnya simbol kelompok ini tanah, dan kiri-kiri sampai tahu tabel yang digunakan itu. Ini contoh soal bisa baca-baca penyelesaiannya, tinggal dilihat ya dengan tabel didapatkan. Jadi sekian dulu tentang materi klasifikasi tanah. Ini perbandingannya. Ini jawaban juga ada soal perbandingan dua sistem. Kemudian terakhir ya, pendidikan karakter ya untuk produk kita agar beli teknik juga memiliki karakter wapak yang bagus. Kita lihat kisah Nabi Idris alaihissalam. Ini Nabi Idris alaihissalam, beliau seorang Nabi memiliki kedudukan tinggi. Jadi pada saat Isra Mi'raj Nabi SAW, beliau berjumpa di langit keempat ini dengan Nabi Idris alaihissalam. Sudah di langit dia sekarang. Ini Nabi Idris alaihissalam menyebarkan tauhid, menyembah Allah, dia berharap amalnya disenangi dan diterima oleh Allah Ta'ala. Nabi Idris ini bekerja sebagai penjahit dia, menjahit pakaian. Dia terampil dan teliti dalam pekerjaannya. Dia selalu mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di kalimat ini selalu diucapkan sambil menjahit pakaian. Subhanallah, subhanallah. Amalan Nabi Idris alaihissalam yang paling baik pada masanya. Amalannya yang paling terbaik. Nabi Idris alaihissalam selalu berpuasa dan berusaha melakukan setiap pekerjaan yang baik. Allah pun mengangkat kedudukannya dan memuji Nabi Idris alaihissalam dalam Al-Quran. Dalam Maryam ayat 56-57 Allah berfirman, dan ingatlah apa yang dalam Alkitab tentang Nabi Idris alaihissalam, dia adalah seorang yang sangat pembenar lagi seorang Nabi. Nah, itulah kisah Nabi Idris alaihissalam. Pesan yang bisa kita ambil, misalnya tauhid itu mengimani bahwa Allah itu esa. Kedua, kita diharapkan terampil dan teliti dalam bekerja, membantu orang tua dan teman. Kemudian ya, kita diharapkan sebagai mahasiswa melakukan pekerjaan yang baik, sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selalu bertasbih ya, memuji Allah, memuji Tuhan dalam setiap waktu. Itu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Semoga bermanfaat ya. Yang silakan dikerjakan tugasnya. Ada yang masuk tadi, yang belum absen, silakan. Ada yang belum absen ini. Sudah semua, Pak. Sudah semua ya? Sudah semua ya, kita cukupkan. Ada yang mau menambahkan atau usulan atau bertanya? Sudah jelas berarti semua. Sudah tidur ini. Jadi kita akhiri kalau sudah semua absen, ya 18 orang. Kita akhiri. Ini coba 18 orang. Orang. Coba tuh. Ada satu baru masuk lagi nih, Mulyono. Mulyono itu apa dia? Sudah absen tadi atau belum? Mulyono ini.
Halo? Jadi Tidak ada Pak. Dia putu-putu. siapa itu? Jadi habis waktunya, kita akhiri dulu. Boleh kita mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.